Kita tersepona pada kesahajaan hidup Paus Fransiskus ini. Sebetulnya agak mengherankan karena cuitan kebanggaan atas kesederhanaan Paus Fransiskus melebihi persentase populasi umat Katolik di Indonesia. Pemeluk agama Katolik di Indonesia sekitar 8,32 juta atau 3,12% dari keseluruhan penduduk Indonesia, kecil banget. Minoritas bahasa intimidatifnya, tapi kalau dalam data orang-orang beragama di seluruh dunia, penganut Kristen itu 2,3 miliar, sementara Islam 1,91 miliar. Dalam Kristen terdiri atas berbagai aliran mulai Katolik, Protestan, dan lainnya. Berapa yang Katolik Roma, tolong bisa di googling atau tanyakan ke konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Meski kalau dipikir-pikir, tapi kalau nggak usah dipikir juga nggak apa-apa. Vatikan jika disebut negara, luasnya hanya separuh kebun raya Bogor, cuma sekitar 44 hektar. Jumlah penduduknya jauh lebih minoritas dibanding umat Katolik di Indonesia, mungkin sekitar 1000-an. Tapi umat Katolik di Vatikan tentu bukan 3,12% dari populasi penduduk, melainkan 100%. 100% Katolik, 100% Indonesia, kata Romo Sugio. Dengan konsepsi Pancasila juga dengan populasi terbesar keempat di dunia, tentu Indonesia adalah penting untuk Vatikan. Vatikan sekecil apapun adalah negara berdaulat, Sri Paus adalah kepala negara. Kunjungan Sri Paus adalah kunjungan kenegaraan, setidaknya negara kita sudah dikunjungi 3 Paus. Sri Paus Santo Paulus VI tahun 1970, Sri Paus Yohanes Paulus II tahun 1989, dan Sri Paus Fransiskus tahun ini. Sri Paus Yohanes Paulus II mendapat surat ancaman atas kedatangannya, bakal disambut aksi pengeboman dan pembakaran gereja. Misa di Gereja Katedral Jakarta yang dipimpin Sri Paus waktu itu berjalan dengan pemeriksaan dan penjagaan yang ketat. Alhamdulillahirabbil alamin, aman-aman saja. Kali ini sambutan kepada Sri Paus yang ketiga ini rasanya paling meriah. Ya biasa, ini zaman kemeriahan, seperti kalau ada atlet Indonesia merebut emas di dunia internasional yang ribut pasang ucapan selamat, ya para pejabat yang butuh media kampanye. Lihat misalnya rumor soal pembiayaan kedatangan Sri Paus ini. Muncul nama Dato' Sri Tahir. Dibilang dialah yang membiayai kedatangan Sri Paus secara pribadi. Gila ini orang kaya satu ini. Tapi kehebohan atas kedatangan Sri Paus Fransiskus bisa jadi karena peluncasan kerinduan akan sosok atau aktor teladan. Setelah kemarin Reza Rahadian jadi idola di tengah demonstran. Apalagi ngomongin soal hidup sederhana, rendah hati, anurogo, jujur, tidak jumawa. Seolah kita pas berada di titik nadir dari semua nilai-nilai itu, sehingga yang sebelumnya nongol-nongol di media, naik jet pribadi atau beli sepotong roti ratusan ribu, tiba-tiba hilang dari peredaran. Sekjen partainya ngaku nggak ngerti ketumnya di mana karena dia bilang bukan jubirnya, itu urusan pribadi katanya. Lain hari dibilang ketumnya sudah sejak 28 Agustus ada di Jakarta, mimpin rapat YPAN untuk pilkada tanpa sebiji acan pun media yang tahu. Ya sudahlah, itu dunia politik yang nggak baik, mengajari anak-anak muda jadi pembohong yang bodoh. Kalau politik yang baik ya nggak gitu-gitu amat. Tapi ya mungkin karena kita rindu pada yang nggak gitu-gitu amat itu.
dan nggak ada teladannya, nggak ada aktornya. Maka begitu Sri Paus Fransiskus ke Indonesia, kita peralat sebagai peluncasan kerinduan akan sosok sederhana itu. Karena dulu kita punya sosok presiden yang semula sederhana, lucu, tapi sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukti. Kita juga dulu di medsos sering dipamerin ulah ustad sosmed yang pamer mobil dan sepeda motor mewah, honor sekali menyablak naudzubillah setan. Kita mungkin juga lagi sebel ada pemimpin yang lebih suka ngajakin para influencer culun yang kaya-kaya dan wangi-wangi di tengah kemerosotan kesejahteraan kita. Sementara anak-anak mereka yang juga jadi penguasa ngajakin teman-temannya, para sultan dan komedian untuk maju ke pilkada. Apaan tuh meritokrasi? Baca tuh buku sampai kumel. Di situ mungkin kedatangan Sri Paus Fransiskus ini menjadi fenomenal karena Paus ini memang juga fenomenal. Dialah Paus pertama yang dari luar Eropa, sekalipun jika dirunut orang tuanya emigran dari Italia. Ia juga pastor pertama dari Syarikat Yesuit yang mesti nunggu giliran sampai 2000 tahun. Dan Paus Fransiskus juga yang mengatakan bahwa dia menghargai hak LGBT. Artinya apakah gereja menghalalkan perkawinan LGBT? Bukan demikian terjemahannya. Paus Fransiskus membedakan antara dosa dan pendosa. Itu dua hal berbeda. Pertanyaannya, siapakah saya sehingga harus mengadili orang? Kalau karena akibat dosa seorang pendosa dijauhi, dari mana pertobatan datang? Tapi saya kira yang menarik diperhatikan pesan pastoral dari Sri Paus Fransiskus yang berasal dari Argentina ini. Kita tahu Argentina yang timnas U21-nya kemarin kita kalahkan adalah negara dunia ketiga. Dari negara inilah muncul konsepsi teologi pembebasan, bagaimana agama penting kehadirannya untuk juga menjawab soal-soal sosial, soal-soal kemiskinan, ketidakadilan, ketertindasan. Sri Paus Fransiskus pasti sangat hafal dengan kemiskinan di negaranya itu di Argentina. Maka dibanding Sri Paus sebelumnya, Paus Fransiskus ini lebih kuat spontanitas dan afeksinya. Ia kasual dan kerakyatan, bukan soal sekedar menolak mobil mewah dan hotel, apalagi jet pribadi. Ia bukan saja menyuci kaki laki-laki jelata, melainkan kaki perempuan. Belum pernah sebelumnya, bahkan kepada kaki kaum muslim. Pesan pastoralnya adalah kepraktisan, mendarat, tidak melangit. Itu saya kira pesan terpenting kepada kalangan yang ahli beragama di negeri yang oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri disebut sebagai negeri hahaha. Saya nggak mau nyinggung ada ormas keagamaan ikut tarik tambang dan bahkan kini mau tarik parpol pula. Karena ormas keagamaan tentu beda dengan agama. Beda lagi dengan yang disebut berkeagamaan. Sri Paus Fransiskus adalah kepala negara Vatikan yang bukan berasal dari warga negara Vatikan. Dan ia bisa dipastikan satu-satunya kepala negara di dunia yang tidak akan menjadikan anaknya, putranya, menjadi pelanjutnya, penerusnya. Karena Sri Paus memang harus menjalani hidup berseimbang, berkeadilan. Fufu